Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sutarmo selaku dosen pengampu untuk mata kuliah studi Islam Asia Tenggara, dan yang terhormat teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara hingga abad ke-17. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Hesriantera sebagai presentator pertama, dan teman saya Helsi Jumaita sebagai presentator kedua, dan yang terakhir Silvi Herlinda Hasibuan sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Islam datang ke Nusantara diperkirakan sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan dan mengislamisasi diperkirakan pada abad ke-13. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah atau dari wilayah sekitar India dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Perkembangannya pada abad ke-13 sampai terjadinya transformasi kebudayaan atau peradaban dari sistem keagamaan lokal kepada sistem keagamaan Islam bisa disebut revolusi agama. Transformasi masyarakat kepada Islam terjadi berbarengan dengan masa perdagangan. Masa ketika Asia Tenggara mengalami peningkatan posisi dalam perdagangan Timur Barat, kota-kota wilayah pesisir muncul dan berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan. Kekayaan dan kekuasaan masa ini mengantarkan wilayah Nusantara ke dalam internasionalisasi perdagangan dan kosmopolitanisme kebudayaan yang tidak pernah dialami masyarakat di kawasan ini pada masa-masa sebelumnya. Konversi massal masyarakat Nusantara kepada Islam pada masa perdagangan terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, portabilitas sistem keimanan Islam. Sebelum Islam datang, sistem kepercayaan lokal berpusat kepada penyembahan arwah nenek moyang yang tidak siap pakai. Oleh karena itu, sistem kepercayaan kepada Tuhan yang berada di mana-mana dan siap memberikan perlindungan dimanapun mereka berada, mereka temukan di dalam agama Islam. Yang kedua, asosiasi Islam dengan kekayaan. Ketiga penduduk pribumi Nusantara bertemu dan berinteraksi dengan pedagang muslim yang kaya raya. Karena kekayaan dan kekuatan ekonominya, mereka bisa memainkan peran penting dalam bidang politik entitas lokal dan bidang diplomatik. Yang ketiga, kejayaan militer. Orang muslim dipandang perkasa dan tangguh dalam peperangan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pertempuran yang dialami dan dimenangkan oleh kaum muslim. Yang keempat, memperkenalkan tulisan. Agama Islam memperkenalkan tulisan ke berbagai wilayah Asia Tenggara Nusantara yang sebagian belum mengenal tulisan, dan sebagian sudah mengenal tulisan Sanskerta. Tulisan yang diperkenalkan adalah tulisan Arab. Yang keenam, kepandaian dalam penyembuhan. Karena penyakit selalu dikaitkan dengan sebab-sebab spiritual, maka agama dipandang mempunyai jawaban terhadap berbagai penyakit, dan ini menjadi jalan untuk pengembang sebuah agama yang baru. Contohnya, Raja Patani menjadi muslim setelah disembuhkan penyakitnya oleh seorang ulama dari Pasai. Yang ketujuh atau yang terakhir, pengajaran tentang moral. Islam menawarkan keselamatan dari berbagai kekuatan jahat. Ini terangkum dalam moral dunia yang diprediksi bahwa orang-orang yang taat akan dilindungi oleh Tuhan dari segala kekuatan jahat dan akan diberi imbalan juga di akhirat. Melalui sebab-sebab itu, Islam cepat mendapat pengikut yang banyak menurut Azra. Semua daya tarik tersebut mendorong terjadinya revolusi keagamaan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Helsi Jumaita. Kepada Helsi dipersilahkan. Baiklah, saya Helsi Jumaita akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu corak awal Islam. Adapun corak awal Islam dipengaruhi oleh tasawuf yang dapat terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, di dalam aspek politik. Dengan cara perlahan dan bertahap, tanpa menolak keras terhadap sosial kultural masyarakat sekitar, Islam memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat.
Ditambah lagi kalangan pedagang yang mempunyai orientasi kosmopolitan. Panggilan Islam ini kemudian menjadi dorongan untuk mengambil alih kekuasaan politik dari tangan penguasa yang kafir. Pengambilan alih kekuasaan ini dari penguasa yang masih kafir ini merupakan konflik yang terjadi antara rakyat dengan penguasa. Karena rakyat yang sudah memeluk agama Islam menginginkan kehidupan yang adil di bawah pimpinan yang adil pula. Maka, dalam hal ini, keadilan tersebut akan sangat mungkin didapatkan apabila pemimpin sudah memeluk Islam dan melaksanakan ajarannya. Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Kerajaan Samudra Pasai diyakini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bukti paling kuat yang menjelaskan tentang itu adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Makam tersebut menyebut bahwa Malik As-Saleh wafat pada bulan Ramadan 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu, Malik As-Saleh digambarkan sebagai penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahap-tahap selanjutnya, banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Nusantara, seperti Kerajaan Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Ternate, Tidore, dan sebagainya. Banyaknya kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Nusantara tidak terlepas dari adanya peran ulama yang dekat dengan raja. Dengan demikian, terjadi kontak antara raja dengan ulama yang selanjutnya mengislamkan raja, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Pada tahap berikutnya, raja yang muslim pun akan membantu penyebaran dan pengembangan agama Islam ke wilayah-wilayah di Nusantara dan diikuti dengan banyaknya kerajaan Islam yang berdiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nasibuan akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Helsi Jumaita, yaitu tentang corak awal Islam. Yang kedua, aspek hukum. Adanya sebuah kerajaan akan melahirkan undang-undang untuk mengatur jalannya kehidupan sebuah kerajaan. Karena dengan undang-undang inilah masyarakat akan diatur. Sebelum masuknya Islam di Nusantara, telah ada sistem hukum yang bersumber dari hukum Hindu dan tradisi lokal atau hukum adat. Berbagai perkara dalam masyarakat diselesaikan dengan kedua hukum tersebut. Setelah agama Islam masuk, terjadi perubahan tata hukum. Hukum Islam berhasil menggantikan hukum Hindu di samping berusaha memasukkan pengaruh ke dalam masyarakat dengan memasukkan hukum adat. Meskipun dalam batas-batas tertentu, hukum adat masih tetap bertahan. Islam tampak jelas dalam beberapa segi kehidupan dan berhasil mengambil kedudukan yang tetap bagi penganutnya. Berbagai kitab undang-undang yang ditulis pada masa-masa awal Islam di Nusantara yang menjadi panduan hukum bagi negara dan masyarakat. Memang sebagian integral dalam pembinaan tradisi politik di kawasan ini. Sebagai contoh yaitu Kitab Undang-Undang Malaka. Kitab undang-undang ini menunjukkan kuatnya pengaruh unsur-unsur hukum Islam, khususnya yang berasal dari mazhab Syafi'i. Undang-undang Malaka pada intinya meletakkan beberapa prinsip pertemuan antara hukum Islam dan adat setempat. Pertama, gagasan tentang kekuasaan dan sifat daulat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, pemeliharaan ketertiban umum dan penyelesaian perkara hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam dan adat. Yang ketiga, hukum kekeluargaan pada umumnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan fikih Islam. Keempat, hukum dagang dirumuskan berdasarkan praktek perdagangan hukum kaum muslimin. Yang kelima, hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah umumnya berdasarkan adat.
Dengan demikian, dalam perkembangan tradisi politik Melayu di Nusantara, pembinaan hukum dilakukan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertahankan ketentuan-ketentuan adat yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, aspek bahasa. Kedalaman pengaruh bahasa Arab dalam politik Islam di Asia Tenggara atau Nusantara tidak diragukan lagi, banyak berkaitan dengan sifat penyebaran Islam di kawasan, khususnya pada masa-masa awal. Hal ini berbeda dengan Islamisasi di wilayah Persia dan Turki yang melibatkan penggunaan militer. Islamisasi di Nusantara pada umumnya berlangsung damai. Konsekuensi dan dari sifat proses penyebaran itu sudah jelas. Wilayah Muslim Asia Tenggara atau Nusantara menerima Islam secara berangsur-angsur. Dengan demikian, Muslim Melayu tidak mengadopsi budaya Arab secara keseluruhan. Bahkan, warna lokal cukup menonjol dalam perjalanan Islam di kawasan ini. Walaupun kurang terarabisasi, bahasa Arab memainkan peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan kaum Muslim. Berbagai suku bangsa Melayu tidak hanya mengadopsi peristilahan Arab, tetapi juga aksara Arab yang kemudian sedikit banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan lidah lokal. Dari aspek tersebut, munculnya Islam dan penerimaan aksara Arab merupakan langkah signifikan bagi sebagian penduduk di Nusantara untuk masuk ke dalam kebudayaan tulisan. Selanjutnya, hal tersebut melahirkan tulisan yang dikenal dengan aksara Arab Melayu atau aksara Arab Jawi. Ketiga, aspek tersebut yang dipengaruhi oleh Islam. Hal tersebut menjadi corak Islam yang terus berkembang hingga abad ke-17. Hal ini menunjukkan kehidupan beragama Islam sangat terasa pada masa tersebut. Baiklah, adapun kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah bahwa Islam datang ke Nusantara diperkirakan sekitar abad ke-7. Kemudian mengalami perkembangan dan pengislamisasian diperkirakan pada abad ke-13. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah atau dari wilayah sekitar India dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Perkembangannya pada abad ke-13 sampai terjadinya transformasi kebudayaan atau peradaban dari sistem keagamaan lokal kepada sistem keagamaan Islam bisa disebut revolusi agama. Baiklah, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi